Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada yang bekerja sebagai pedagang? Atau baru mau mulai berdagang, tapi bingung bagaimana cara berdagang yang sukses? Yuk simak video ini sampai selesai. Kali ini kita akan membahas berdagang sukses ala Rasulullah SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, salah satu pekerjaan yang dianjurkan untuk dilakukan umatnya adalah berdagang. Sesungguhnya, sebaik-baiknya usaha adalah usaha berdagang. Sahabat, tuntunan Rasulullah ini bisa menjadi teladan bagi kita yang mungkin baru mau memulai berdagang. Meski demikian, ada baiknya kita memperhatikan terlebih dahulu seperti apa Rasulullah SAW berdagang pada saat itu. Mulai dari sikap yang ditunjukkan saat berdagang hingga cara Rasulullah mengatur dagangannya. Baiklah, selengkapnya berikut tips berdagang ala Nabi Muhammad SAW yang sukses. Cara yang pertama adalah bersikap jujur. Rasulullah SAW dikenal dengan kejujurannya, termasuk dalam berdagang. Beliau tidak pernah mengurangi takaran pada dagangannya, malah menambahkannya agar pembeli senang dengan pelayanannya. Kelebihan dan kekurangan kondisi barang dagangannya pun selalu beliau katakan pada pembeli. Sampai akhirnya Rasulullah SAW diberikan julukan Al-Amin, yang artinya seseorang yang dapat dipercaya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para pedagang atau pengusaha akan dibangkitkan pada hari kiamat, sebagaimana para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Cara kedua yang dilakukan adalah dengan menjual barang dagangan dengan kualitas yang bagus. Rasulullah SAW tidak pernah menjual barang yang cacat karena akan merugikan pembeli. Karena itu, Rasulullah SAW selalu menjaga kualitas barang dagangannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Cara yang ketiga yang bisa dilakukan adalah mengambil keuntungan yang sewajarnya. Tentu saja pedagang mengharapkan keuntungan dalam usahanya. Namun, tidak jarang ada pedagang yang mengambil keuntungan atau laba tinggi tanpa memikirkan pembeli. Semasa berdagang, Nabi Muhammad memberitahu modalnya dengan jujur ketika ditanya pembeli. Sebab, cara berdagang Rasulullah tidak hanya semata untuk materi, tapi juga untuk mendapat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Surat Asy-Syura ayat 20. Cara yang keempat yang bisa dilakukan adalah tidak mudah putus asa. Sikap ini sangat diperlukan saat menjalankan usaha apapun, termasuk berdagang. Seorang pedagang tidak akan berhasil jika mudah putus asa. Perlu diingat sahabat, dalam setiap usaha selalu membutuhkan proses, apalagi dalam perjalanannya. Beberapa hambatan bisa saja menghadang kita. Begitu pula dengan berdagang. Mungkin kita butuh waktu panjang untuk mendapat keuntungan yang baik dan cukup secara materi.
Tapi yang perlu diingat adalah terus berusaha dan tidak gampang putus asa. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan nikmat dan rahmat bagi hambanya yang terus berusaha. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 87, yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah kaum yang kafir. Sahabat, itu tadi cara berdagang ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cara-cara berdagang ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dapat sahabat praktikkan dalam kehidupan ketika berdagang, sehingga sahabat bukan hanya mendapatkan keuntungan berupa materi, tetapi juga keberkahan yang Allah berikan dari hasil dagangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.